Ladies and gentlemen, please welcome Adi Bahtiar Yusuf. Kalau dulu sih terus Ayo kamu ya. saya Andi Bahtiar Yusuf, ya, senang ada di sini. Back to back ya. Iya, back to back dari antar instansi pemerintahan. Kemarin kita bekerja losmen sama TPRI. Terus ya sama waktu itu kemarin Mas Iman Brotosono kan kebetulan juga sutradara tuh. Jadi kami ketemu, kita ngobrol, terus dia pengen losmen yang nonton losmen tahun 80-an kan? Ayo nonton pasti. Yang 5 depan. Cuma satu orang. Ya pokoknya waktu itu jadi TVRI pengen nge-remake program-program mereka yang udah lama, yang ada jalan, yang dulu pernah mereka kerjain. Ke depan mereka katanya mau bikin lagi kayak ada jendela rumah kita, atau pernah tahu masa depan ya dulu ya. Kalau itu kalau saya datang dulu TVRI itu punya film-film horor sih, bukan horor, bukan film ya. Fragmen-fragmen horor itu yang mereka produksi di studio mereka. Terus bagus untuk waktu kecil, ya waktu kecil dulu nonton baru. Atau kalau hari ini, terus kalau kita nonton Cuy Nyadin hari ini nonton filmnya berapa panjang ya? Jadi waktu itu bagus banget kayaknya. Ya gitu. Ya, saya tadi kesini agak nyasar dikit sih ke apa? Keuangan apa? Militer sebelah sini. Terus diusir sama tentara. Masih seru ya ternyata. Nah ini apa namanya? Ini mulai lagi langsung deh. Basic dasar dari pekerjaan ini sih. Kalau saya kuliah komunikasi. Jadi mungkin teman-teman pernah nonton film atau apapun gitu ya. Ya sebut nama lah dari Nugroho misalnya. Apa yang dibuat kita akan dengan gampangnya bilang film festival nih. Padahal sebetulnya bukan film festival juga sih. Sebetulnya memang di Indonesia segmen penonton film seperti itu hampir nggak ada karena industri bioskopnya nggak bikin. Kalau di luar gitu, bahkan Singapura yang deket itu selalu negara selalu nyediain, bukan negara sih sebetulnya, swasta nyediain yang disubsidi oleh negara tempat-tempat pemutaran film yang genrenya agak berbeda. Dan kemudian muncullah kalau di Thailand ada Picapong, ada Wisloski, ada Nugroho misalnya gitu. Nah, cuma basic dasarnya kan mungkin beda. Saya kuliah dulu komunikasi, jurnalistik. Jadi kalau mau bikin sesuatu, paling penting kalau buat saya adalah komunikatif, nggak mau orang. Bahkan kalau misalnya kami lagi kerjain, lagi editing, lagi sama produser, saya sudah bilang, apa nggak nyambung sama penontonnya? Penting penontonnya ngerti aja. Tapi ada orang gitu yang memikirkan adalah simbol-simbol pernyataan itu lewat simbol-simbol yang mungkin nggak semua orang bisa anggap, atau ketika orang-orang tangkap sekalipun yang ditangkap beda. Nah kalau Joko Anwar lain lagi. Joko Anwar kelihatan banget semuanya tegas jelas aja. Dia mau ngomongin politik ya dia ngomongin aja secara verbal. Dia mau ngomongin kekerasan dia ngomongin juga secara verbal. Angga juga hampir sama lah, cuma genre filmnya beda. Kira-kira gitu. Tapi saya pikir kalaupun saya kirim simbol gitu, orang mesti sadar lah. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti, berarti orangnya keterlaluan gitu. Enggak sih. Gagal dong. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini film-film yang pernah saya bikin. Ini googling aja nih, nggak usah lama-lama. Tadi cari YouTube lagi. Nah ini kita selalu pengen bikin sesuatu yang pasti kan pengen ngedatengin dilihat orang banyak. Cuma ya kalau tempat ini kan departemen keuangan nih, kita kan nggak mungkin bikin sesuatu yang dibuat oleh Atta Halilintar kan, nggak mungkin. Miftah mana Miftah? Wah nggak bisa jelas-jelas loh. Miftah nggak. Ya, padahal temannya Miftah itu. Ya makanya nggak mungkin gitu dari Miftah. Misalnya menceritakan bagaimana dia bisa menaikkan berat badannya lebih 2 kurus secara cepat gitu, sambil goyang-goyang perutnya kan kita nggak mungkin kan tempat ini memberi dia gitu. Nah sekarang tapi tetap apa yang mau kita sampaikan harus menarik kan. Yang menarik biasanya dimulai dengan ya, kali platformnya lah. Semua punya karakter beda-beda.
TikTok beda, Instagram beda, YouTube beda, misalnya. YouTube mungkin kayak hutan belantara tuh, mungkin ada 5 miliar kali video dari sini. Dan untuk bisa dapat engagement yang cepat, nggak gampang gitu. Contoh paling inilah, kemarin saya mau hampir kerjasama sama Erigo, sebuah project. Erigo itu yang paling penting dari mereka adalah dilihat orang berapa, viewersnya berapa, ya kayaknya malah nggak perhatiin komen gitu. Nah mereka ada project yang hampir sejenis yang baru mereka tayangin waktu kita meeting ketiga masalah. Mereka punya project sejenis yang baru mereka tayangin dan penontonnya nggak cuma sih, banyak sebetulnya 1,2 juta, 800.000 gitu. Ada berapa? Nah terus si Sadat ini bosnya, ini dikit banget nih ternyata nih kalau kita bikin kayak gini. Dia bandingin sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad baru 5 jam tayang 6 juta. Tadi sih cuma Raffi Ahmad ini main ke pabriknya Erigo. Terus ya gitulah Raffi Ahmad teriak. Tapi kan kekuatan dari siapa sih Raffi itu kan sebegitu besarnya satu, channel juga sebegitu ramenya. Channel yang dipakai sama sebenarnya bukan perimbangan yang benar sih, karena Raffi punya subscriber 12 juta ya. Nah, sementara si videonya siapa gitu yang bikin jalan-jalan sama Erigo itu cuma 40.000-an atau 100.000, ya lumayan sih. Itu kalau dibanding Raffi Ahmad jadi nggak ada apa-apanya. Jadi ukurannya nggak kelihatan. Sementara karakter penontonnya Raffi Ahmad dengan si yang satu lagi ini kan jelas beda. Yang satu orang yang nyari travel, yang mungkin jumlahnya memang cuma segitu. Satu lagi Raffi Ahmad ya, yang nonton Raffi Ahmad siapa sih? Nonton Raffi Ahmad kan? Nggak aku. Kayaknya Raffi Ahmad kita kayak sama kayak kita ngomongin penonton sinetron kita makin ada yang nonton sinetron nggak? Ada. Nggak? Kayak di sini ruangan ini. Apa nonton ya maksudnya? Ini kan juga. Oh minta nonton sinetron. Ini karena cinta. Ya karena kan situasi selalu gitu. Satu pun di ruangan gak ada yang nonton sinetron. Terus semua media segala macam nggak orang rakyat kita malah selalu bilang sinetron meracuni bangsa, tontonan pembantu segala macam. Ini dibikin terus, bentuknya sama terus sampai hari ini. Karena sama juga kemarin ada artikel yang bilang bahwa Atta Halilintar yang ditampilkan adalah kebodohan, membodohi bangsa karena dia memamerkan kekayaan. Sementara proses yang penting kan untuk mencapai sukses kan itu yang harusnya diceritain, tapi Atta nggak melakukan itu. Penontonnya banyak, berarti entah kita ini kaum minoritas ternyata, atau sebenarnya kita nonton tapi nggak ngaku. Ya sama kayak gitu kan si Raffi Ahmad. Kalau misalnya kita mau breakdown siapa segmennya, kita nggak pernah tahu. Atta Halilintar juga nggak pernah tahu, nggak pernah ada ukurannya. Tapi kan jadi sebetulnya ukuran tadi menarik ini, membuat video menarik itu balik lagi kita mesti tahu kita mau ngomong sama siapa. Kita mesti tahu dulu audiensnya siapa. Raffi mungkin tahu yang Raffi dan bukan mungkin pasti dia tahu kalau audiensnya ya bukan orang-orang kayak kita yang akan dengan makan mentah-mentah aja tuh materi-materi kayak gitu. Materi dia lagi main-main sama anaknya, kita nggak peduli di main sama anaknya. Jadi kita pengen dia lagi rekam aja gitu. Mungkin kalau dia lagi sama istrinya mungkin kita lebih tarik dikit, itu juga begitu. Tapi ya makanya jadi yang paling penting kita tahu siapa audiens kita. Kayak ini ada cerita nih. Jadi buku Dilan dulu belum ada filmnya. Itu dibawa sama ada salah seorang produser di Indonesia. Di Indonesia kan sekarang praktis generasi baru udah buat muda. Anaknya udah kasih ke anaknya. Anaknya dia nggak kayak bapaknya sih. Cara mikirnya itu dikasih itu dia bilang, "Apaan nih? Mau ngapain begini ya? Ini cuma kecisan sih, siapa mau nonton? Udah tahun berapa nih?" Nah gitu. Tahun segini nggak apa-apa orang kayak gini. Setahun atau 2 tahun kemudian filmnya rilis kan, nonton banyak banget. Jadi begitu datang, Pak Amrit, 8 juta tuh yang nonton.
udah nggak ngomong deh, repot juga mas selera orang lu. Jadi dia maksudnya kan dia mesti paham audiensnya kan. Dia mungkin nggak pengen buat itu, tapi kan dia harusnya kan ya dia sebagai pedagang harusnya dia tahu kan kalau orang kita nyari publik penonton Indonesia itu nyari film seperti apa. Ya kayak film saya lah, kalau saya filmnya dia ngomongin orang bla bla bla, banyak kan nonton yang ngomongin banyak puji penonton mah nggak ada apa-apanya dibanding dia kan. Jadi 8 juta, 200 ribu kan. Jadinya, tapi waktu bikin saya bayangin yang nonton orang-orang seperti ini usia segini, walaupun miskin itu, saya pikir nontonnya kalau lebih dewasa, tapi nyatanya waktu lihat respon yang lebih muda juga pernah nonton. Saya punya teman yang tahun lalu udah beli tiket pesawat, tiketnya lalu kemudian harus dia refund, nggak bisa refund dong. Jadi enggak setahun, dia tunda lagi setahun. Dia beli tiket tanggal 6 Mei, nggak bisa juga kan. Nah sekarang lagi berusaha lagi. Kalau saya udah dapat Juni gitu. Nah situasinya berarti kan 2 kali orang nggak pergi gitu. Artinya kan kita paham sama konteksnya kan. Emang mesti di-breakdown dulu sih. Misalnya 2 tahun beruntun dia nggak bisa pulang. Artinya 2 tahun dia nggak ketemu orang tua. Nah situasi orang tuanya kayak apa? Mungkin selama ini sebelum ada pandemi ini si karakter pulang 3 bulan sekali. Oh itu juga perlu di-breakdown lagi. Kalau misalnya mudiknya cuma ke Bekasi kan deket. Tapi kalau mudiknya, kayak saya kan mudik ke Kepala Putih doang. Jadi nggak boleh juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mudiknya ke Makassar gitu, kan mungkin situasi jadi beda. Ada nih yang kerja sama kami, Rocky, si Yus, itu nggak bisa pulang karena dia ke Makassar. Sebetulnya sih bisa diakalin kan dengan surat, tapi tiket ke Makassar 3,5 juta dari sini ke sana, dari Jakarta Makassar itu lebih murah. Nah itu hampir tiap hari kan kita, lu nggak lihat ya? Hampir tiap hari kita ngeliat dia video call gitu kan, dan kita lihat dia kangen nak gitu. Artinya kan situasi kayak gitu harusnya kan dimasukin aja gitu. Jadi membuat videonya jadi lebih engaging. Terus dikasih efek suara lah. Ya kalau di film sih, di film kan kalau kita syuting juga nggak pintu ada suaranya, kan diisi itu jadi. Kalau nonton film thriller gitu, mukul kepala orang kan cuma ya nggak dipukul bener kan, nggak ada suaranya. Ya begitu di film, ini kepala orang pecah. Kayak gitu-gitu kan. Jadi artinya diisi suara, dikasih efek, sama dibikin breakdown ininya, mau ngomong masih apa, situasi mau ngomong masih apa, habis itu di situasi seperti apa, terus karakter ini juga dibikin breakdown background karakter, dibikinin background karakter lagi, bikin background karakter. Dia misalnya itu tadi, dia biasa pulang 3 bulan sekali, dia pulang ke Makassar, kasih aja dialek dikit, dia pulang ke Makassar 3 bulan sekali, karena muda. Kali ini dia nggak bisa pulang, berulang-bulan. Ibunya mungkin gaptek, jadi nggak pernah dia bisa video call. Kalau video call sana mesti gelap, karena ibunya ngomongnya nggak begini gitu misalnya ya, misalnya gitu. WhatsAppan aja ibunya nggak bisa, misalnya gitu. Jadi kan situasinya bakal lebih apa ya, lebih tragis lagi. Kalau ini kan yang kemarin ditonton kan kayak, oh ya nggak bisa pulang, oh iya nggak bisa pulang. Jadi yang ngeliat nggak ngerasa kasihan. Ya terus yang main ya nggak perlu nangis sih, ibunya aja di daerah kalau nggak pulang, dia lah nak ya bebe aja di sana, kayak gitu. Intinya kita ngasih apa ya, ngasih jiwa lah ke dalam materinya. Kalau secara teknis udah nggak ada apa-apaan sebetulnya. Cuma ini aja membuat orang jadi ngerasa kayak pernah nonton ini kan pasti yang iklan-iklan pendeknya Thailand. Lo tahu sekarang? Lo tahu tuh? Moga-moga lihat Thailand kan itu sebegitu engaging ya kan karena itu kan, karena dia makanya sering kali ada hal yang ketika kita bikin shot kita selalu mikirin nih nanti shotnya kan gak ada suara ya kecuali orang dialog, kita perlu mikirin nanti habis ini kita isi apa, musiknya apa ya, ada suara apa ya. Apalagi kalau begini kan yang ngerjain kan paling cuma 2-3 orang kan kalau video kamera. Nanti yang bikin udah mikir sendiri aja. Kita kasih apa ya, supaya begitu orang lain lihat, nah impact yang kita harapin dapat. Jadi nggak cuma cerita soal Bu, saya nggak bisa pulang nih. Oh iya, BPI di Jakarta ya nak ya. Nggak ada apa-apaan kan jadinya.
itu kan situasi yang berat banget. Buktinya 1,2 juta mobil disuruh balik. Artinya kan larangan mudik itu nggak ada artinya sebetulnya buat orang-orang. Orang tetap berusaha ngelawan. Bahkan kalau nggak salah ke Merak itu ada 50.000 mobil apa disuruh balik waktu itu. Dan sekian puluh ribu ketahan. Kayak gitu-gitu. Jadi artinya kita kan baca semua beritanya, situasinya serumit itu, dibikin sedramatis. Lebih dikit nggak apa-apa. Sinetron itu benar sebenarnya. Kan teori sebuah cerita adalah seseorang pengen sesuatu, susah ngedapetinnya. Jadi sinetron itu benar. Cuma kelewatan aja menggambarkan susah mendapatkan sesuatu itu. Sampai kita emang susah ini ya gitu. Ya itu juga ada dibuat rencana matang, imajinasi. Yang ngomong udah ada semua di sini. Biasa aku belum baca. Bikin headline itu mungkin judul sih. Cuma ya kalau mau cara yang bodoh-bodohan dikit sih, itu tuh apa namanya? Apa ya? Sering kan kalau di YouTube tuh isinya tulisannya bukan kok YouTube. Di media-media aja tuh kan suka clickbait itu. Kita udah baca dengan serius apa ya misalnya? Banyak lah, sampai terlalu banyak kayak gini Pak. Ya pokoknya datang ke situ, ternyata dalam situ nggak ada apa-apaan itu. Ya misalnya Jokowi mundur gitu tiba-tiba. Begitu dibaca Jokowi jalannya mundur. Gitu. Iya apa ya Haji Ma'ruf Amin turun di dalam lagunya enak dia turun. Nah, jadi kan bisa dengan clickbait seperti itu, tapi ya nggak menyesatkan lah. Mungkin headline tagline lah. Kalau kita lihat iklan kan, kalau iklan itu kan selalu ada headline kopi tuh atau buku gitu. Buku misalnya buku lah. Apa? Ikan Kurniawan. Seperti dendam. Seperti dendam, rindu harus dibalaskan. Misalnya gitu. Kita kan mikir isinya apa nih? Kita pengen lihat, ya karena buku segini kita nggak bisa baca sekalian. Tapi kalau andaikan itu sebuah sinopsis cerita gitu. Saya yakin sih semua orang pengen baca. Sebenarnya cuma satu halaman, kita akan terusin aja baca. Karena judulnya menarik. Kasih judul misalnya apa? Hari Pembalasan gitu. Hari Pembalasan gitu. Kan bayangin hari Pembalasan kiamat. Kalau begitu dibaca, enggak jadi pembalasan. Kayak gitu. Jadi kasih headline yang pas. Yang kedua ya akurat informasi standar. Kalau di sini nggak akurat bisa kena SP1. Nah, berikutnya bahasa visual. Bahasa visual itu komunikasi yang baik dan gambar kan bahasa visual. Mediumnya audio visual, ada suara, ada gambar. Jadi jangan semua hal diomongin. Kalau pernah di sinetron sering tuh lempar batu nggak kena, terus itu nggak kena. Aduh gimana caranya biar kena? Ya kadang-kadang nggak pernah kayak begitu. Kita kalau nggak kena, anjing nggak kena. Kalau ambil lagi, gimana sih kayak gitu kan? Jadi sesimpel itu aja. Kalau dulu kan mungkin nggak pakai dengan dialog. Kemarin saya syuting ada Baby Blues tuh baru saya syuting sama Vino. Itu skripnya mungkin kalau yang nulis naskah radio kan ya. Dialognya panjang. Itu mungkin kalau dia ngomongnya semenit sendiri gitu. Dan semua dijelasin. Yang misalnya gini, perempuan pakai baju yang menurut dia nggak bagus. Tuh, kamu kok nggak cocok gitu sih pakaiannya? Itu bibirnya kok lipstick kan gitu ya? Gitu banyak banget itu. Padahal kan tinggal ngeliat ini aja, kita punya Vino Bastian pemainnya, yang actingnya cukup. Karena bisa dengan mimik, bisa dengan gestur, lalu kameranya aja milih. Artinya kita berkomunikasi dengan manfaatin ininya yang udah ada. Dan dengan itu kan kita jadi mau ngisi-ngisi terus tuh. Artinya kalau misalnya visual kurang kita tambahin, dialog, emosi orang kurang kita bisa minta lagi. Jadi nggak perlu semua diomongin. Bisa memberikan jawaban kira-kira sih, bisa memberikan jawaban ya ini kan. Kalau di sini kan konteksnya kan sesuatu yang informatif kan. Kayak tadi tuh nggak bisa mudik karena apa? Kan dari 5W1H tahu dong. Nah dari 5W1H-nya itu dijelasin. Dari 5W1H-nya jelasin. Lalu misalnya dikemas dengan bagus, misalnya kalau YouTube ya thumbnailnya menarik, itu dibuka dengan terus untuk menarik orang tulisannya biasanya tuh judulnya kasih yang bagus.
yang engaging lah yang kayak gitu, supaya headline yang kuat, headline yang kuat kayak misalnya udah pernah lihat belum yang itu tutorial bernafas, pernah lihat? Nggak apa-apain. Itu tutorial nggak bernafas, dan itu 28 menit, 28 menit. Tapi kan tutorial bernafas pengen lihat kita, kalau di sini cuma bernafas doang. Nah, apa itu yang ini? Duduk Ya, nggak apa-apain. dulu nggak apa-apain ya, itu 2,5 jam loh ini. Yang ini ada masak air, cara masak air. Tapi kan secara hukum headline yang kuat kan, cara masak air. Sementara kita yang apa nih cara masak air? Gitu kan beneran dia masak air, dia nggak bohong dan nonton 2 juta. Jadi kadang-kadang apa ya, kalau kata David Ogilvy, great ideas usually comes from simple ideas. Itu simple banget idenya. Bernafas, ya bernafas doang dia udah. Dia bernafas. Kita pengen tahu isinya emang kampret banget. Engaging konten, kalau di konteks ini sih, konteks kita gitu di ruangan ini, ya konten yang itu tadi dekat sama orang. Kalau nggak dekat agak susah ya. Maksudnya kita ngomongin Avengers misalnya, Marvel, itu kan sebetulnya punya engagement yang besar gitu secara umum, minimal orang Amerika ya. Kalau nggak salah tuh, Amerika itu kan bangsa baru tuh, migrannya masih banyak banget datang, sampai hari ini masih banyak datang. Tapi awal akhir abad 20 kan masih banyak orang datang. Kalau lihat buku foto atau bahkan film-filmnya kan Atom Liberty itu kayak lambang imigran dari Eropa berdatangan kan. Kalau nggak salah kan lihat foto tahun 1890 tuh orang datang masih dengan pakaian khas Polandia, Italia, itulah di pelabuhan New York. Artinya bangsa itu kan baru. Mereka pengen sesuatu yang membuat mereka jadi bangsa sendiri kan, bangsa Amerika. Nah, salah satunya film. Kalau perhatiin deh, komik di Amerika itu muncul dari tahun antara 28-29 sampai sekitar 40. Itu ramai banget. Dan semuanya isinya kan sebenarnya kalau diperhatiin isinya kan patriotisme tentang being American. Mau Batman, mau Superman yang datang dari planet lain sampai sini, bahasa Inggris Amerikanya lancar banget itu tiba-tiba iya, kan di semua film alien pasti ngomong bahasa Inggris Amerika lagi, nggak ada gitu ngomong Inggris logat Manchester tuh nggak ada, London nggak ada. Jadi mereka bikin itu kan, building national character. Pernah nonton dokumenter di mana gitu? Jadi Henry Kissinger cerita, ini contoh lain sih. Henry Kissinger bilang kalau Amerika menang sepak bola kan, Piala Dunia 50 sama Inggris 1-0 itu kan monumental banget. Tapi kenapa mereka nggak dorong sepak bola lebih maju lagi? Karena kita ini bangsa baru, kita ini perlu jadi orang Amerika. Kalau kita main sepak bola, main European football, kita bakal sama aja sama orang Amerika, sama orang Eropa. Dan kita harus keluar dari akar itu untuk bikin bangsa baru ini. Mereka bikinlah dari rugby nggak populer di sana, orang main American football. Jadi ya itu caranya. Cuma how to communicate-nya kan Avengers kan begitu. How to communicate-nya begitu. Waktunya jelas kan tentang patriotisme, tapi how to-nya dari planet lain, manusia super, apa, ada rahasia menghadapi serangan dari luar. Kalau kita kan serangan dari luarnya dibahas sampai hari ini masih Cina sama PKI. Kalau dia udah alien kayak gitu kan. Tapi kan sama sebenarnya. Mereka ngomongin sesuatu yang ini dari luar dan karena mereka resource-nya besar, didukung ya pemerintah dukung dengan aturan. Itu kan industri nomor 2 di Amerika, senjata, nomor 2 film. Untuk propaganda budaya mereka, makanya mereka biasa dorong dengan kekuatan kapital yang gede. Dan itu yang kita lihat sekarang. Dan itu jadi bisnis yang sangat besar juga. Jadi di konteks ini dalam hal yang lebih kecil, kan kalau saya bayangin sih, ya ini kan departemen pemerintahan, ngomong sesuatu yang berhubungan, waktu say-nya udah jelas banget, sesuatu yang ada hubungan kebijakan pemerintah. Tapi how to-nya itu yang lebih penting kan. Kayak nonton Avatar kan. Avatar waktu saya kan cuma laki-laki jatuh cinta sama orang kampung yang kebetulan semua menyembah pohon kan gitu cuma. Coba kalau misalnya yang main Shah Rukh Khan kan jadi film India biasa, iya kan? Dia bikinin 3D itu, bikin 3D kan, wah ini bagus kan.
ceritanya perhatiin aja coba, pulang sekali lagi lah nonton. Jadi coba, lelaki di kota datang ke kampung, jatuh cinta, cacat, lalu kemudian dia bisa pakai helm yang membuat dia bisa berubah sejelek orang-orang kampung itu. Yang kebetulan orang kampung itu menyembah pohon, iya kan? Cuma gitu doang sebenarnya. Itu what to say-nya, how to say-nya itu yang membuat film itu jadi biasa. Sama Titanic juga begitu. How to say-nya kan cuma selingkuh di kapal. How to say-nya kapal, waktu saya sebut kapal sih. Waktu saya ada kapal mau tenggelam. Habis itu dia cerita cinta segitiga di kapal. Yang kemudian endingnya 3 jam, kita semua nonton nangis di ending kan gitu. Tapi itu makanya sebenarnya apa yang mau kita sampaikan itu sih kita semua tahu lah. Pesannya jangan mudik. Bagaimana nyampein itu? Kalau kendala harusnya kendala uang nggak ada lah. Ya kan nggak perlu bikin sesuatu yang lain. Jadi kan ya kita di level itu nggak ada. Apalagi namanya departemen kayak gitu. Ini gabungan lah, singkat, penting dan nggak berkali-kali. Pesannya gampang lah pokoknya. Pokoknya yang mesti diperhatiin tuh bikin sesuatu itu pesannya satu aja lah, single mind message gitu. Kalau udah 2, kalau di film panjang sih ya kita sebutnya subplot, tapi cerita tetap satu. Ada what the character wants and what character needs. Kalau dicerita karakter mau apa sama dia butuh apa. Mau tuh biasanya yang udah jelas gitu. Kalau needs itu kebutuhan dia kadang karakter sendiri nggak tahu. Kayak apa yang paling baru? Film apa yang paling baru? Buat contoh, Breath of Man nonton nggak Breath of Man? Nggak belum nonton ya? Apa ya? Nobody. Godzilla. Godzilla karakter awalnya apa ya? King Kong mau apa King Kong? Nyari rumahnya. King Kong mau nyari rumahnya ya. King Kong once mau nyari rumahnya dia. Needs-nya belum nonton ya? Pesan budak gabung itu lupa aku needs-nya apa? Ya tapi ada once ada need. Jadi King Kong mau pulang rumah kan? Mau cari rumah dia kan? Itu once ya kan? Needs-nya kan membuat si Godzilla nggak ganggu bumi kira-kira gitu. Sesuatu yang nggak sengaja dihadapin. Jadi needs itu bisa ditemukan di dalam cerita. Sebenarnya sama tuh, wants-nya si karakter di video Jangan Mudik itu, wants-nya mudik, tapi needs-nya kan menjaga kesehatan semua orang. Yang mungkin dia sayang apa enggak, dia sadar atau enggak. Jadi clear gitu. Message-nya satu aja. Nanti kalau misalnya kayak King Kong itu ada karakter-karakter lain, itu subplot aja, kecil. Wants-nya nggak terlalu penting, ini yang penting. Sama kalau itu juga si mudik-mudik apalagi cuma satu orang kan yang muncul, ya wants-nya dia, needs-nya dia, dan kegambar dalam sekian menit. Kalau itu kan efek itu 3 menit ya, atau 5 menit ya, sekian menit lah. Kelihatannya secara praktikal durasi kerjanya sih beda pasti dengan kalau kami bikin panjang, tapi sebetulnya hukumnya sama, tetap ada babak 1 apa, 2 apa, 3 apa tuh, satunya kita nyebutnya yang setting sih, nanti dia jelasin, habis lagi pakai dulu. Udah ada kayak namanya yang setting incident, jadi apa yang membuat ceritanya mulai? Ceritanya mulai terus pengumuman, sekarang ini itu pandemi besar, karena itu dulu gitu. Jadi ceritanya mulai. X1 dia duduk ini punya, habis itu tengahnya ibunya bilang udah nggak apa-apa lah, nah, bisa pulang lah, gitu. Jadi terus habis itu 3-nya dia masih apalagi gitu, lupa tuh, gitu terakhir endingnya konklusinya adalah dia nggak pulang, kan gitu aja. Tapi teorinya sama, dia babak. Nanti biar aja. Ya ini nih juga. Oke, ini kita kemarin nonton Breath of Man, atau Nobody. Kalau suka film action sih cocok namanya. Cerita Nobody itu ceritanya cuma anaknya kehilangan kalung kucing. Dia datengin yang ngambil kalung kucing, dia cari sana sini. Tadi dia nggak mau urusin perampokan di rumah dia, jadi rumahnya perampokan nggak ada yang bisa diambil kecuali kalung kucing diambil. Sampai sana dia ketemu sama pelaku yang ternyata lagi mau ngobatin anaknya lagi sakit, asma apa gitu. Dia kan nggak bisa apa-apa karena kasihan.
keluar marah-marah mungkin saya kok depan apartemen si karakter ini. Balik naik bus ada 4 orang rese yang lagi mabuk gitu, goda-godain sana sini, nggak pakai kepala orang, dia jadi berantem, kalah semua. 1 orang masuk, 3-4 masuk rumah sakit, salah satu akhirnya mati. Yang mati ternyata adiknya bos mafia. Mulai cuma gitu doang gitu. Jadi one snitnya itu malah simpel banget. One snit cuma ngebalikin kalung kucing anaknya. Snitnya jadi lebih jadi ribet karena ya itu membuat dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ngemasnya juga ya itu mesti bisa dinikmatin dengan cara yang bisa dinikmatin. Kalau apa bisa dinikmatin dia Ratoman juga. Ratoman cuma cerita anaknya dibunuh, ngapain balas dendam, udah gitu doang. Tapi kan dari zamannya Bruce Lee ceritanya juga kayak gitu kan. Zaman Bruce Lee gini-gini, ceritanya ya gitu aja. Tapi dia ngemasnya dengan cara yang bagus. Dia mulai dengan secara teknis bagus tuh. Habis gitu pelan-pelan dikasih jasa setup datang. Karakternya misterius. Terjadi hal yang gambarin kita mulai mikir ini orang siapa ya? Terus ada scene yang keluar dia mobil berangkasnya dirampok orang, terus dijelasin dia cutting malah di mobil dirampok orang, terus tiba-tiba terus rampoknya gimana? Ya mereka pergi aja gitu penjelasannya. Visualnya itu kayak cuma 3 menit kemudian Jason Statham keluar, nutup ini, membuka, semua orang bubar. Dengan buka ketakutan semua orang bubar. Jadi kita kan, ini siapa nih orang? Dan yang di film juga mikir hal yang sama kayak kita. Ini siapa nih orang? Rampok pada bubar tiba-tiba ngeliat dia. Yang ada yang bilang dark spirit, ada yang bilang he's a dark spirit gitu. Ya kayak gitu. Dia ngemasnya, ceritanya cuma orang belas udah gitu doang. Tapi terus bertuturnya itu yang bagus. Sama kayak mungkin kita akan kayak tadi balik lagi main dari Nugroho filmnya festival. Tapi kan dia ini ya, dia bikin good video, gambarnya selalu bagus, nggak pernah jelek gambarnya. Dan dia udah ngebayangin yang bisa ditonton orang apa gitu. Jadi ketika misalnya saya nggak ngerti apa yang pesan apa yang dia sampaikan, saya entengnya mesti bilangin bagus filmnya. Tapi kalau lu nanya mau cerita tentang apa nggak tahu itu bagus udah gitu aja, kayak gitu. Dan itu terjadi di banyak hal kan. Gitu juga ya tadi balik lagi ke ngomongin Raffi Ahmad, Angka dan sebagainya. Kita mesti tahu ini kita, followers kita siapa, yang nonton kita siapa. Nah, kalau Badan Keuangan yang nonton siapa ya? Harusnya seluruh 270 juta bangsa Indonesia. Nggak diurusin pajak dan repot. Ya maksudnya, artinya kita kan tahu ininya, ini siapa gitu yang akan kesini. Pesan seperti apa mau disampaikan? Ya baik lagi tadi, waktu say-nya apa, how to yang mesti tahu. Udah. Ada pertanyaan? Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Berkaitan dengan Once dan Live tadi, saya ingin bertanya gini, adakah trik yang paling gampang untuk kita membuat plot twist dari sebuah cerita? Menurut pengalaman aja. Trik paling gampang apa ya? Kita mesti formulasi dengan itu satu pertanyaan langsung aja jawab. Boleh langsung satu. Sebenarnya sih paling penting sih kita bikin, kalau saya sih bikin formulasinya aja. Kalau Lovers nonton nggak? Film saya Lovers nonton? Belum. Ya kalau diceritain saya tahu ya. Nggak, yang paling penting sebenarnya itu semua breakdownnya kita itu banyak catatannya. Ntar Aaron akan ceritain sih. Tapi kira-kira nih kita bikin breakdown karakter dulu, bikin biografi karakter. Misalnya karakter pakai jam tangan kanan, apa jamnya di tangan kanan, pukul kanan kiri, misalnya gitu, mobil pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kanan, misalnya gitu. Hal-hal yang kayak gitu nanti kita ceritain gitu. Lalu terus kita bikinin universe-nya dengan bagus, dengan benar gitu. Universe-nya apa ya, film yang twist-nya, film yang nggak lama. Biasanya apa, Knives Out pakai bertwist kan? Knives Out kan filmnya 20 menit udah tahu pelakunya soalnya. Knives Out itu kan polanya Agatha Christie tuh, ini. Knives Out itu polanya Agatha Christie. Dia kan cerita tentang rumah, nonton kan Knives Out? Gini, yang sering film lama aja ya nggak apa-apa ya. Salt.
salt, garam-garam. Sok si Angelina Jolie. Nah itu kan universe-nya kan jelas banget. Angelina Jolie kerja di agen rahasia. Lalu si cowok ini siapa cowok namanya? Itu dia agen satu lagi. Nah, agen satu lagi yang besar di tempat yang sama. Nah, Angelina Jolie beneran dari Rusia kan? Si agen ini beneran dari Rusia kan? Dan dia seolah dibikin untuk, kalau nggak salah si cowoknya akhirnya jahat kan? Si Angelina Jolie ini beneran, si Salt ini beneran datang dari Rusia, beneran diplot untuk melakukan serangkaian teror ini. Tapi kan disiapin backupnya, yang sama sekali nggak pernah diceritain kan dari depan. Kan sebetulnya itu malah gampang banget. Universe-nya udah ada agen rahasia bahwa Rusia naruh orang-orang dari dibesarkan menjadi taruh di Amerika, dibesarkan melakukan sesuatu. Tapi kan penonton nggak pernah dikasih tahu kalau laki-laki juga ada. Nah kan itu kekuatannya. Jadi ada hal yang kita udah dari awal kita nggak kasih tahu. Kalau di ceritanya Agatha Christie ini yang enak kayak ada misalnya di gedung ini terjadi pembunuhan gitu. Ruangan ini terjadi pembunuhan. Ada orang mati di ujung situ gitu di antaranya. Kita nggak boleh keluar, dan karena penyelidikan dilakukan di luar. Nah si Agatha Christie tuh gitu tuh, itu akan fokusin di ruangan ini aja. Di breakdownnya satu-satu karakternya nih. Si ini ngapain, misalnya kan digambarin misalnya secara visual main HP mulu. Nanti di ending bisa dibahas tuh apa yang mereka ngapain di HP-nya, pemain game atau apa. Karakter satu lagi berebut warisan sama adiknya. Ada karakter lagi mantannya cowok yang mati di ujung sana gitu, racunan gini. Habis itu apalagi gitu. Nanti di akhir dia selalu kasih karakter yang biasa detektif atau ada Miss Marple sih nenek tua, itu lagi Hercule Poirot detektif. Yang kalau Agatha Christie lu bikin satu nenek tua, satu lagi paniki, Hercule Poirot kecil, kumisan, nggak bisa berantem. Jadi emang struktur cerita ini dibangun untuk orang yang pintar mencari masalah, selalu begitu. Nah, ntar di ending itu dikumpulin dia kan breakdown satu-satu, si ini itu begini, lo ini. Ntar kalau di bukunya dia bikin, kalau di buku misalnya ininya nih bolong, pernah rokok, dia tulis cuma sekali di halaman di bab berapa, ntar digambarin sering rokok kan sehari sekian kali, makanya gelisah dalam ruangan. Jadi dia bukan pelakunya, ini gambarin rokoknya gitu. Ntar gitu terus sampai akhirnya bisa nemuin siapa rokok. Tapi kan bangunannya kan segitu kuat, artinya mungkin Agatha Christie udah bikin breakdown karakter yang biasanya banyak dulu itu satu-satu sebelum dia tulis bukunya. Berarti pendekatannya dari karakternya ya? Iya, pendekatan dari karakter dan dari universe-nya juga. Kalau buku lebih susah, kalau film susah juga, tapi sedikit lebih gampang. Karena kita kan punya visual. Imajinasi visualnya kita samain aja langsung. Kalau buku saya kalau baca Agatha Christie, baca gitu yang bayanginnya apa gitu, mungkin beda. Kita berdua aja mungkin udah beda. Nah, jadi universe-nya juga penting tuh. Misalnya di Rumah Tua, kalau Agatha Christie kan membutuhkan 20-30-an. Jadi dia selalu Inggris zaman itu. Keretanya juga kereta zaman itu. Jadi universe-nya seperti itu. Kayak kalau misalnya kayak tadi lah balik lagi ke video mudik. Universe kan jelas tuh di pandemi. Kayak Tilik gitu kan. Film Tilik. Nah, Tilik. Kalau Tilik malah sebetulnya dia nggak punya, kalau menurut saya dia nggak punya plot twist di ending itu. Twist di ending itu kalau menurut saya malah nggak terlalu nggak terlalu tebel sih. Nggak masuk di karakter utama. Benar, karena nggak diceritain di depan, karena nggak nempel di depan. Atau nggak nempel di karakter utama juga ya? Betul. Bukan nempel di karakter sih, nggak nempel di cerita sama sekali. Nanti tiba-tiba muncul aja di belakang, kayak datang entah dari mana gitu kan. Iya. Jadi gitu kan di depan ibu-ibu mau nengok kan, nengok, ngobrol sana sini, gosip sana sini, gosip. Tapi kan gosipin soal si bapak ini masih apa nggak ada. Si perempuan ini diomongin, tapi diceritain nggak ada hubungannya sama sekali, kan. Clue-cluenya terlalu kecil gitu. Jadi begitu sampai habis, kita nggak perlu memorable. Makanya dibahas sama orang kan bukan endingnya. Yang dibahas semua orang kan Bu Tejo nyinyir
disinformasi segala macam. Tapi emang pesan filmnya ada. Perhatiin aja ini kan selalu ngomongin kekuatan perempuan, bahwa kekuatan perempuan. Itu lagi ini film ada yang ngomongin kok film ini lupa kalau mereka seperti menegaskan bahwa perempuan itu positif. Perempuan adalah yang anak-anak. Tapi kan dia nggak bahas belakangnya hubungan antara dua orang yang seharusnya kayak gitu-gitulah. Jadi kurang ini kurang nempel sama kita. Ada lagi? Namanya? Oke, thank you Mas buat pertanyaannya. Kita ke pertanyaan kedua. Boleh diperkenalkan namanya Mas? Selamat pagi Mas, saya Buna. Di sini saya cuma mau sebenarnya di luar materi tadi sih. Jadi kadang penyampaian kita lewat sebuah film itu bukan hanya dari skenario atau dari karakter, tapi juga dari ambience atau lighting atau editing kita ya. Di akhir kayak contoh misalnya yang gampang Justice League kemarin saya nonton yang versi awal sama yang Snyder Cut itu kan beda sekali ya. Yang pertama kan lebih dominan merah ya kalau nggak salah waktu pas final battle-nya. Yang di ending lebih dominan dark dan pesan yang disampaikan Zack Snyder ya lebih tersampaikan lewat tema gelap seperti itu daripada tema yang terang. Nah mungkin mau nanya masukan dari profesional pada saat kita melakukan editing video atau melakukan scripting kita, apakah kita sudah menentukan lighting atau editing kita nanti seperti apa? Terus juga kalau menyampaikan sesuatu cerita lewat warna sebuah film itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Iya sih, dari awal. Bahkan skrip jadi deh. Skrip tergantung sih. Kalau saya sering nulis sendiri, nulis udah bayar. Ya, tapi walaupun belum final ya. Tapi kadang-kadang bisa ditulisin merek gitu. Terus nanti begitu barangnya jadi baru udah membayang gitu warna mau kayak apa. Jadi begitu filmnya belum kita shoot, pengen ini gini. Dulu tuh bikin Romeo and Juliet. Itu Romeo and Juliet tuh ini Japan yang lighting. Jadi kalau Jakarta panas, nggak nyaman, dan juga setnya kan bukan Jakarta Jalan Sudirman yang katanya kayak Korea itu, tapi kan kampung Jakarta, jadi kayak nyaman kan, jadi warnanya oranye, merah maunya sebetulnya, tapi waktu itu kan Persija oranye, jadi oranye, tone colornya oranye, dan lebih panas, kameranya handheld, karena emang situasi kotanya kan cepet banget, kira-kira gitu. Nah terus kalau di Bandung, setnya Bandung, warnanya lebih biru. Karena versi biru dan juga kotanya kan lebih dingin, lebih sejuk dan lebih nyenengin lah kira-kira. Nah, kameranya nyenengin, apa sih itu ketawa? Lo inget sama Iis ya? Terus kalau jadi lebih, dan waktu itu gak handheld, tapi kamera kita waktu itu banyak pakai Steadicam nih kalau nggak salah. Jadi masih dipegang ininya, nggak ditaruh di tripod atau apa. Nah terus karakter waktu mereka kawin lari pergi ke Malang, karena Malang ceritanya tempatnya netral. Nah warnanya juga netral. Tapi itu kan ngasih impact ke penonton kan. Iya. Soalnya itu ingat waktu lagi nonton sebelah ya makanya itu gambarnya jangan berubah dulu. Minimal gitu ngomongnya sih. Kan nggak semua orang ngerti teks ya Malang. Terus ya kalau di Bandung enak nih, lebih biru warnanya. Tapi kan efeknya emang begitu mau. Kalau kemarin tuh di Yellow Porcel pertama, kita ngomong sama ininya, sama Diopi, gue tuh pengen bikin film Asia. Kita ini orang Asia soalnya. Kita kan kalau bikin film, siapa lah director Indonesia zaman sekarang? Pasti reference-nya Amerika, ya karena kita nonton dulu sih. Jadinya warna itu nggak Asia. Terus Asia tuh ya Asia sebenarnya sih kalau hari ini paratus kan cuma Hong Kong, Cina, Taiwan, Jepang. Korea di tengah lah. Korea udah mulai gabungin warna timur sama barat. Ceritanya kan barat banget. Thailand juga, tapi Thailand sebenarnya hampir sama Cina, sama Cina Jepang gitu. Jadi itu warnanya lebih dominan merah. Waktu itu referensinya sih ada filmnya Susausian kalau nggak salah sama Samuel Lia. Ya walaupun orang yang secara umum bilang warna ini kayak Karwai, orang paling terkenal lah di sini. Tapi ya gitu warnanya maunya seperti film Asia merah.
Terus DOP-nya ada fotografi itu naruh kayak lampu LED di belakang ini yang ada di frame. Jadi shotnya gini ke sini. Jadi lighting kita pakai ya warna merah di situ. Tapi ya film Hongkong masih begitu kan. Jadi itu impact-nya juga, impact ke penonton itu bayanginnya kalau impact ke penonton ya soal ini aja lebih redup aja kalau malam dan kalau siang dan agak lebih terang kalau malam ininya tone color. Soalnya kan referensi warna kan dikasih ke ini coloris, nanti coloris mau warnain lagi. Nah kita cuma nyiapin base colornya aja buat mereka. Tapi emang mesti dipikirin dari awal, termasuk juga ini gerakan kamera. Waktu yang pertama kan ceritanya cowok sekian umur 42 nggak punya pasangan, ini nggak punya pasangan udah sendirian berpuluh-puluh tahun dan rutinitasnya cuma kantor di lantai bawah, rumah nonton TV cuma gitu doang. Karena hidupnya membosankan banget tuh. Jadinya shotnya kalau bisa lambat, kamera berhenti semua supaya penonton ngerasa bosan banget sih kehidupan orang ini kayak gitu. Karena nonton Lost in Translation tuh Scarlett Johansson ke Tokyo. Di Tokyo yang nggak ngerti bahasa Jepang, ketemu sama Bill Murray. Akhirnya dia ketemu Bill Murray, akhirnya dia bisa komunikasi. Karena orang nggak bisa bahasa ini. Waktu itu nonton, saya bilang gini, ini film bosan banget rasanya. Terus dia bilang, ya cocok kalau bosan, kan bosan emang kalau nggak ngerti apa yang dia omongin. Jadi dia nggak ngerti semua omongan orang di Jepang. Ada scene si Bill Murray itu model, bintang top lah di Amerika, datang ke Jepang untuk video shoot. Jadi ada penerjemahnya, ada tuh scene. Kan gue bayangin Lost in Translation jadi penerjemahnya pokoknya ada gerakannya minum, nengok gitu. Terus cut. Mana tuh? Ada terlalu bagus gitu. Wajah sih apa tuh gitu. Terus, what did he say? Si penerjemahnya, he said, turn left. Tapi banyak banget tuh kalimatnya tadi kan, cuma turn left begitu. Yang kayak gitu gambarannya. Dan dia gambarnya dengan kota yang rame, orang-orang sunyi, kayak gitu-gitu. Jadi emang gerakan kamera, warna, bahkan editing sekalipun nentuin banget sih di perhatian. Yang ngomongin twist tadi, saya sih nggak ngerasa semua materi itu harus bertwist ya sebetulnya. Ya sama kayak kita nonton film Iron Man gitu, kita udah tahu Iron Man nggak akan mati dia nih. Walaupun dia dipukul-pukulin gitu, dicopot jantung, hidup juga. Tapi yang paling penting kan menjalani ceritanya sih. Thank you. Apa ada teman lagi yang mau bertanya? Oh banyak nih. Saya kasih ke Joshua sana dulu ya Mas. Ya, jauh di ujung sana menyimak dan ingin memberikan pertanyaan. Silakan Mas. Bikin translasi Mas, sudah kelihatan. Jadi mau tanya nih, ini terkait yang karakter Wons tadi yang misalkan itu kita mau bikin ada perubahan Wons di tengah di babak kedua misalnya kita mau bikin perubahan Wons itu kira-kira tuh gimana ya, maksudnya apakah nanti filmnya akan jadi bertele-tele atau misalkan jadi gak efisien gitu, gak efektif gimana biar, karena kita pengen misalkan karakternya tadinya mau balas dendam, ternyata orang yang mau dibalas itu juga dia dimanfaatin sama pihak lain, terus akhirnya mereka berdua misalkan mau menjatuhkan yang pihak itu gitu, misalkan ada perubahan misalnya gitu. Sebetulnya sih kuasnya nggak berubah itu. Oh gitu ya? Kuasnya kan sama balas dendam. Oh balas dendam ya? Tujuannya yang beda. Jadi misalnya Wons-nya balas dendam, tapi kan di awal dikasih tahu kalau pelakunya siapa gitu. Ternyata masuk babak kedua tadi tuh bukan, dan kemudian mereka bergabung kan Wons-nya masih balas dendam. Needs-nya yang lebih penting sih, needs-nya itu needs-nya apa ya, misalnya bisa mungkin membuat dia mungkin makanya balas dendam itu bisa buat dia apa? Buat dia lebih lega misalnya. Kan balas dendam itu pengarahan doang kan sebenarnya. Nah tapi yang dia butuhin kan sebetulnya apa? Misalnya yang dia butuhkan itu adalah lebih lega dalam menjalani hidup dia ke depan.
Nah kan itu jadi niche-nya. Nah itu yang dijalanin. Kalau WhatsApp ya sama itu. WhatsApp masih satu. Berarti kalau supaya menarik, niche-nya aja yang di ini ya. Niche juga tidak berubah sebetulnya. Tapi niche itu bahkan karakternya juga bisa nggak tahu. Karakter bisa nggak sadari bahwa itu niche-nya. Betul ya? Jadi kita bisa sadar kayak ini nih. Dia mau wants-nya itu balas dendam sama Aaron misalnya. Ternyata di masuk 20 menit dan pada 30 ternyata bukan dia cuma manfaatin pihak lain ya. Lalu kita bergabung untuk menyerang pihak lain. Berarti ini kan wants-nya sama masih kesana. Tapi kemarahannya kan pindah nggak di sini tapi ke sana. Nah, waktu di awal kebutuhan dia merasa kebutuhan dia adalah melampiaskan kemarahan kan. Tapi kan cerita jalan segala macam kan akan ditemukan banyak hal tuh. Misalnya ternyata yang dia balas dendam karena apa misalnya keluarganya diculik atau dibunuh gitu misalnya. Ternyata keluarga juga melakukan hal-hal apa ya kan. Jadi buat kemarahan itu ke depan dia sebenarnya cuma mau atau ternyata kita nemuin di tengah kalau bunuh-bunuhan antar dua pihak ini tradisi lama. Tradisi lama yang harus jalan terus itu kan jadi niche kan cuma niche jadi dia mau selesaikan nggak di tradisi lama itu atau dia mau hentikan kekerasan mau dihentikan ada tuh apa lah film Brazil tuh dua keluarga ini punya tradisi saling bunuh jadi setelah berapa puluh tahun 20 tahun nggak salah keluarga A akan dikejar B 20 tahun lagi B dikejar sama A gitu terus sampai mati ya misalnya kayak gitu ya. Nah sekarang ketika dia mau menuntaskan kemarahan dia tadi atau dia mau menghentikan kekerasan nah kan itu nih yang mana yang mau dia tuntasi. Jadi kalau misalkan ternyata pas mau balas dendam dia habis itu di tengah-tengah tuh dia berpikir ternyata dia butuh jadi kaya gitu misalkan akhirnya dia malah mau ngambil ininya misalnya mau merampok si orang itu tuh untuk diambil hartanya misalnya. Jadi apakah itu misalkan poinnya sih misalnya beda ada perubahannya. Apakah harus di babak itu kita jelaskan lagi apa bagaimana gitu? Itu bisa aja. Jadi ya tadinya dendamnya cuma soal marah, dendam kan marah gitu. Di jalan dia nemuin kalau lawannya kaya banget dia bisa ambil uangnya. Dan uangnya itu akan bisa membuat membuat dia lebih tenang. Ya itu kan berarti niche dia adalah mengambil alih kekayaan itu kan bisa aja ya. Jadi motivasi bisa berubah-ubah itu. Nah, kalau motivasi berubah gitu di premisnya itu kita kalau premis sama. Oh gitu, premis sama. Premis cerita sama. Premis cerita pasti sama. Tapi kalau misalnya kemauan karakter juga konsisten. Tapi motivasinya geser-geser itu biasa aja itu. Kayak Nobody tadi dia kan cuma mau ngambil kalung amannya. Mau ngambil nonton ya Nobody itu. Kayak John Wick lah. John Wick nontonnya John Wick. Jadi motivasinya apa sih? Kan Wons dia kan cuma Wons karakter awalnya cuma hidup damai sama anjingnya di rumah. Terus anjingnya dibunuh. Nah kan dia marah semua orang dibunuh. Tadinya dia cuma mau bunuh satu orang sebetulnya kan. Tapi karena semua orang ini anaknya mafia gede, kan dia perlu tuntasin semua. Jadi niche dia itu sebenarnya cuma damai sama anjingnya, cuma gitu doang. Thank you, makasih ya. Thank you Mas. Di sebelah sini masih ada Mas. Nama saya Michael dari keluarga Terus. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi kita bahas di media sosial, dan media yang lain. Kalau di kami dari keluarga yang pemerintahan, kalau saya secara sederhana mungkin audiensnya itu bisa jadi ke stakeholdernya, yaitu adalah faktor kerja atau pasal. Bisa jadi juga masyarakat luas, ya tadi kata Pasir, ada juga berpraktek melakukan ekonomi nasional, ataupun kami sendiri pegawai sebagai yang kami melihat apa sih yang terbaru di internal kami. Nah, kira-kira menurut Mas, apakah kami dalam menyajikan konten itu perlu memilih salah satu saja fokus, misalnya untuk stakeholder saja, untuk satuan kerja misalnya
di tempat saya yang dulu itu tentang aplikasi. Jadi saya tentang yang berhubungan dengan satuan kerja. Ini ada aplikasi terbaru nih, ada peraturan terbaru, tapi itu kan tentu saya tidak menarik untuk masyarakat. Padahal masyarakat di tempat saya pun pengen tahu, kalian katanya ngapain aja sih? Tapi kalau kami lihat update aplikasi kok ini kok kayaknya nggak menarik buat kalian, jadinya followersnya jadi berkurang seperti itu. Nah, apakah perlu kami sampaikan saja semua, panggilkan semua, ada yang untuk stakeholder, ada untuk masyarakat luas, atau kami khusus saja? Atau kalau kemarin saya melihat kayak di Instagramnya iPaler itu untuk memperbaiki iPhone, dia itu memisahkan ada ide khusus untuk service, ada ide untuk masing-masing daerah, ada yang memang khusus untuk order, ada yang untuk jualan. Apakah perlu dibagi-bagi seperti itu? Itu satu saja. Yang pertama, kalau di YouTube mungkin gampang ya, kita tinggal di playlistnya aja kita bedakan. Tapi kalau sosial media kayaknya gimana? Kurang lebih harus gimana? Lalu yang kedua, kira-kira untuk kami untuk membuat postingan video mungkin atau Instagram atau apa itu, kira-kira apa yang bisa kami sebagai pemerintahan ini, apa yang bisa kami jadikan target? Tadi berbicara apakah komen, apakah jumlah views, apakah jumlah like, apakah jumlah share? Kira-kira kalau kami, menurut Mas, kira-kira apa yang bisa kami jadikan target sebagai acuan? Oh, konten kami menarik, oh konten kami maksud kami itu tersampaikan kepada orang yang menonton dan konten kami enjoyable bagi mereka. Kalau nomor 2 sih sebenarnya mungkin kalau departemen cocok engagement sih tentang orang. Nah komentarnya kan bisa macam-macam. Kalau di netizen kan suka sembarangan pentingnya. Jadi ya mesti siap aja. Kalau saya pernah bilang sama siapa dia, ya nggak apa-apa lah kata-katain orang lu, nanti lu nggak kenal. Soalnya kan keuangan lagi. Memang apa? Ya memang udah risikonya. Tapi kan itu sebetulnya kalau menurut saya artinya mereka perhatiin. Sama lah kayak dikritik orang, berarti orang sayang sama kita. Kalau mereka nggak sayang sama kita, didiemin aja loh. Punya engagement itu sih penting loh. Mulai kalau bisa disautin, dijawabin. Cuma kan kadang-kadang emang terjebak sama ini kan kata-kata kan. Kalau sampai marah-marah kan jawabannya sering normatif aja kan, terima kasih atas kritiknya. Cuma kan harus ada cara lain lah. Ya pasti ada lah yang ngerti itu. Pasti ada yang bisa tulis kan, yang untuk ngejawab yang lebih proper, yang lebih dari sekedar itu tadi terima kasih perhatian dan kritiknya. Semoga ini menambah menjadi cambuk bagaimana belum yang lebih baik. Sadar banget. Zamannya Soeharto belum jadi presiden udah begitu. Jadi apa namanya? Ya how to, balik lagi kan tadi kan what to-nya sama how to communicate itu juga perlu dibangun. Kalau yang pertama, feeling saya sih tiap bentuk sih ada selalu dipikir, tapi kan nggak semua selalu berjalan bareng kan pasti kan satu persatu nih, misalnya aplikasi, apalagi ya tinggal ada timnya aja untuk bisa ada tim komunikasinya untuk bikin. Idealnya gini nih, ada tim komunikasi mungkin 2-3 orang gitu yang untuk breakdown apa yang mau disampaikan ke masyarakat dan bagaimana cara nyampeinnya. Nah kalau kebijakan dari atas pasti kan, ya kan dari atas nyampe ke tim komunikasi tentuin. Jadi kita mau ngapain nih? Mau kita apain nih? Kita mau gambarin misalnya teknologi handphone yang sangat teknologi handphone rumit sebenarnya, iya kan? Sekian mega apa nih teknologi dia berarti selalu rumit. Nah kita mau nyampein gimana caranya dan disampaikan dengan cara misalnya nih kalau di iklan-iklan kita tuh kan sering materinya handphone, dia mau ngomong teknologi sebetulnya, tapi kan digambarkan mendekatkan Anda dengan keluarga, bisa video call atau bisa mengirim pesan. Kalau sebetulnya lagi ngasih tahu kalau bisa mengirim foto, bisa menyimpan kenangan-kenangan masa lalu gitu. Kan sebenarnya kan pesan yang lagi dikasih tahu HP yang ini memorinya gede, teknologinya bagus, jadi videonya clear. Jadi kalau misalnya video call gampang kan gitu doang sebenarnya. Tapi yang pesan yang mau dia kasih tahu. Tapi kalau dia kasih tahu misalnya nggak tahu lah, pokoknya itulah teknologi HP itulah yang mereka kita mungkin nggak akan tertarik lihatnya. Jadi kita lihat video call itu ada tempatnya sendiri. Jadi bukan soal kita kan komunikasi tadi ada dua kan, stakeholder dan ke masyarakat. Kalau saya sih merasa
masyarakat lebih umum nih kan, dan masyarakat lebih butuh sesuatu yang lebih ringan, jadi nggak teknis gitu maksudnya. Tapi kalau bisa berkomunikasi dengan sederhana ke orang-orang banyak, kan stakeholder juga dapat message yang sama. Sebaliknya kalau fokus ke stakeholder, bahasanya kan teknis pasti. Nah, ke masyarakat nggak nyampe. Harusnya sih bisa dapat dua-duanya. Kalau zaman dulu Ahmad Dhani pernah bilang musik gua itu, dia ngomong musiknya siapa dia? Musiknya si Anu gitu, dia bilang itu dipuji-puji sama 1000 kritisi. Terus didengarkan oleh sekitar 3.000 pendengar lah. Nah kalau musik gua ini dipuji 700 kritisi cuma, tapi didengarkan 10 juta orang. Ya kayak kan pilih yang kedua pasti kan, iya kan? Nah 700.000 kan cuma beda dikit. Artinya kan semua orang bisa terpuaskan dan kita nyampe, dan itu jauh lebih menantang sih pasti deh. Yakin deh pasti lebih menantang. Nyampein pesan, apalagi kan banyak do's and don't-nya kan di departemen ini. Ya kayak kita kemarin ngalamin hal gampang banget tuh kemarin tuh. Kalau pembayaran nih, sekali bayar semua orang tim produksi itu jumlahnya bisa 1,5 M kali atau 2 M gitu. Kan nggak bisa kan memang. Jadi kan mesti dicicil. Nah cuma dari awal kita ini yang orang-orang baru ini kan dari luar datangnya. Nggak ngerti tuh sama birokrasi itu. Kalau saya ngerti, soalnya udah berapa kali kerjain. Cuma Impro kami nggak ngerti dengan cara kerja itu. Ya karena kan ada juga. Kalau BP, kalau kadang mesti bikin laporan dulu. Nah informasinya nggak nyampe nih, nggak nyampe dengan benar. Sampai kemarin Impronya itu mesti duduk di sebelahnya bendahara dijelasin. Karena gampang sebenarnya. Nah itu kan hal-hal itu kan kecil-kecil itu juga mungkin orang juga mesti tahu. Iya nggak sih? Jadinya apa namanya? Jadi kalau menurut saya sih punya audiens yang lebih gede akan jauh lebih menyenangkan satu, dan kerjanya jauh lebih menantang. Dan kalau kita lihat iklan-iklan gitu, mereka pesannya berat-berat kan biasanya. Kalau kita lihat film-film nonton Prometheus itu, film kan ceritanya nyari Tuhan, tapi kan nyampe ini gitu ke luar angkasa dia. Yang kita tonton film science fiction kan karakternya gitu. Dia nyiapin penerbangan untuk pergi ke planet terjauh, planet apa gitu, untuk nyari sang pencipta kan gitu. Jadi udah tua banget, udah umur 110 ikut ke penerbangan itu. Kita baru penerbangan. Jadi ceritanya nyari sang pencipta. Jadi kan nyari Tuhan ada apa enggak? Gitu. Bukan Tuhan apa enggak? Tuhan tuh kayak apa sih? Pencipta dia ada. Kan ceritanya itu. Tapi yang kita tonton kan cerita orang luar angkasa. Sampai luar angkasa itu mau dikejar alien, ya mau dibunuh kan gitu. Kan dibalik lagi ya. Bagaimana kita nyampein? Thank you, tepuk tangan buat Mas Ucup. Terima kasih Mas untuk sesi pertamanya.